Halo, selamat bertemu kembali di kuliah online kali ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan senantiasa bahagia ya di tempat masing-masing atau di rumah masing-masing. Walaupun kita masih kuliah online atau pertemuan secara virtual, semoga semangat untuk belajar masih tetap ada. Oke, kita mulai dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi dari waktu ke waktu semakin berkembang. Teknologi semakin banyak melakukan inovasi dan gebrakan-gebrakan baru yang mungkin bisa dikatakan akan ketinggalan zaman jika tidak terus mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Karena teknologi sudah sedemikian pesat dan harus senantiasa diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini dia. Walaupun pada awalnya teknologi diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tapi ada juga hal-hal dari teknologi itu yang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya misalkan ponsel awalnya diciptakan untuk memudahkan komunikasi antar orang dengan orang lain, tapi pada kenyataannya kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif, misalkan bermain game terlalu berlebihan, atau nonton terlalu berlebihan, atau mungkin chatting berlebihan, atau mungkin mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses. Nah, itu yang disebut dengan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Oke, kita mulai ya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bagaimana perkembangannya. IPTEK atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu akronim atau memiliki kata yang memiliki arti sendiri-sendiri. Ilmu, ada pengetahuan, dan ada teknologi. Kita akan membahas satu persatu perihal itu ya. Dimulai dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah berdasarkan terhadap fakta, di mana pengujian kebenarannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Jadi fakta ilmu yang kita ketahui berdasarkan fakta yang setelah sebelumnya dilakukan proses pengujian. Itu ilmu pengetahuan. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne. Apa artinya? Artinya pekerjaan, dan logos artinya studi peralatan. Sehingga kita harus untuk mendapatkan studi peralatan tersebut harus melakukan yang namanya prosedur atau metode. Barulah kemudian dia bisa dikatakan sebagai cabang industri. Itu teknologi. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki teori-teori yang tetap. Nah, teknologi adalah praktek dari ilmu terapan, di mana ilmu terapan itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, bisa secara sederhana seperti itu. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu saling terhubung satu sama lain. Kenapa? Karena jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka tidak akan pernah ada yang namanya teknologi. Begitu. Dan jika ilmu pengetahuan tidak berkembang, maka teknologi juga tidak akan pernah berkembang. Nah, itu kenapa kemudian teknologi dan ilmu pengetahuan saling terhubung satu sama lain. Lalu, bagaimana dampak positif perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bagian manapun melalui internet. Oke, itu bisa diakui ya. Kita bisa mendapatkan informasi walaupun itu jauh, berasal dari negara yang jauh atau tempat yang jauh, atau berasal dari belahan bumi yang lain. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan menggunakan handphone. Itu bisa diakui. Yang ketiga, kita dapat mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Bahkan sekarang udah ada yang namanya e-banking dan semacamnya. Juga ada manfaat-manfaat lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Kalian bisa sebutkan di kolom komentar nanti dampak positif apa.
Oke, di bidang ekonomi misalkan, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi itu merupakan wujud dari bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting bagi majunya ilmu pengetahuan, bagi pertumbuhan ekonomi di negara ini bahkan di negara yang lain gitu. Terjadinya industrialisasi. Apa itu? Jadi ekonomi saat ini sudah bukan lagi ekonomi yang kita susah untuk menemukan suatu barang dan orang untuk jualan itu harus lewat toko. Nah, sekarang ada yang mudah nih, ada yang namanya marketplace, sehingga muncul nih pedagang-pedagang yang bahkan mungkin omsetnya lebih besar dibanding dengan si produsen dari barang itu. Itu disebut dengan industrialisasi, dan akibatnya karena melihat mungkin dia menjual barang itu lebih banyak untungnya, maka dia mulai nih dia bikin brand sendiri. Nah, itu mulai dia bermunculan industri-industri kecil lain. Produktivitas dunia semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi maupun dari aspek produksi. Jadi ya itu jelas ya, sekarang udah mulai nih macem-macem. Mulai kita contoh kecilnya aja, misalkan dari HP, keluaran terbaru tiap bulan pasti ada keluaran terbaru seperti itu. Jadi banyak. Di bidang sosial dan budaya, perbedaan kepribadian pria dan wanita melahirkan banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun di dunia bisnis. Ini selaras dengan kampanye yang sedang digalakkan di negara kita saat ini oleh Presiden Jokowi tentang pengaruh utamaan gender ya. Jadi bagaimana kita mulai melihat perempuan memiliki tempat yang profesional begitu di pemerintahan maupun di dalam dunia bisnis. Bahkan tidak jarang beberapa perusahaan besar atau bahkan beberapa lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan. Meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa yang semakin kokoh. Awalnya negara Asia merupakan negara yang berkembang ya, banyak negara-negara kecil yang masih dalam negara-negara terbelakang gitu. Tapi belakangan dekade karena kemajuan teknologi itu, negara-negara Asia mulai bangkit gitu dan mulai menjadi negara, bukan lagi negara berkembang tapi menjadi negara maju. Tekanan dan kompetisi yang tajam dalam berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Jadi karena melihat kita harus peluang yang banyak tapi juga saingan banyak, maka akan melahirkan generasi-generasi yang disiplin, yang tekun, dan pekerja keras. Bagaimana di bidang pendidikan? Nah, di bidang pendidikan munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan murid-murid tidak melulu hanya belajar kepada guru, tapi dia bisa belajar kepada media elektronik tadi. Misalkan melihat di internet, misalkan melihat informasi-informasi yang ada, bukan hanya lewat guru. Berbeda dengan zaman 90-an atau 80-an gitu. Dulu kita kan tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan jika tidak sekolah, jika tidak ketemu guru. Nah, tapi sekarang kita bisa belajar hal itu dari tempat yang berbeda, misalkan dengan nonton video YouTube gitu. Nah, ini dia kaitannya dengan yang kedua. Munculnya metode pembelajaran yang baru sehingga memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar dan mengajar. Jadi kemajuan teknologi akan mungkin menciptakan metode-metode pembelajaran yang tidak melulu kemudian duduk di depan di dalam kelas guru cuap-cuap berbusa-busa kemudian murid hanya mendengarkan, tapi muncul inovasi-inovasi metode pembelajaran yang lain. Yang ketiga, ini yang sedang kita lakukan. Jadi belajar tidak melulu
harus bertatap muka di ruang kelas gitu, tapi juga secara virtual seperti saat ini. Jadi walaupun mungkin saya lihat akan ada kelas seperti ini mungkin akan dikembangkan oleh banyak sekolah di masa depan gitu. Jadi tidak perlu kemudian susah-susah membangun gedung segala macam, kan lebih simpel, kita belajar lewat media virtual seperti itu. Lalu bagaimana kaitannya dengan bidang politik? Timbulnya kelas menengah baru, di mana pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru dengan kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, khususnya di daerah-daerah Asia gitu ya, muncul orang kaya baru. Proses regenerasi kepemimpinan sudah barang tentu. Peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya substansi politik yang diterapkan. Ini maksudnya akan negara kedepannya mungkin akan dipimpin oleh generasi-generasi milenial, di mana pengambilan keputusannya mungkin akan jauh berbeda dari pengambil keputusan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bagaimana kaitannya dengan politik internasional? Akan terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme, di mana kemajuan bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesegaran regionalisme. Nah, ini juga ada dampaknya terhadap dunia politik internasional. Itu saja mungkin kuliah online kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan selalu bersemangat.